Assalamualaikum Uday, saya ada masalah besar. Saya ada seorang ibu yang sudah 70 lebih tahunnya. 70 tahun lebih. Beliau sangat suka menonton video Syaiful Karim dari Indonesia. Akibatnya, karena suka nonton video Syaiful Karim, ibu saya sudah tidak percaya lagi adanya hari pembalasan, hari kiamat. Ibu jadi tak percaya. Ustaz baca ya soalannya, supaya tidak dianggap Ustaz mengada-adakan. Saya sudah pergi mengadu kepada pihak JAIZ pada bulan Ogos tahun ini. Sekarang November, sudah 2 bulan yang lalu. Anaknya mengadu, ibunya punya keyakinan seperti itu. Terpengaruh dengan ceramah Syaiful Karim yang berasal dari Indonesia. Saya sudah laporkan. Kes sudah dihantar ke HQ di Shah Alam. Tapi sayangnya tiada panggilan dari pihak mereka untuk berjumpa ibu saya. Ini kata si anak. Karena kebimbangan mereka terhadap akidah ibu yang tak percaya terhadap hari kiamat. Mula-mula ibu setuju mahu jumpa, tapi sekarang dia sudah tidak mahu jumpa lagi. Walau dengan siapapun. Dia ingin mempertahankan apa yang dia percaya. Padahal umur sudah 70 lebih. Subhanallah. Adik saya sudah menasihati ibu. Saya tak boleh buka mulut, Ustaz. Pasti bergaduh. Saya minta cadangan Pak Ustaz. Bagaimana saya boleh menolong ibu saya kembali ke pangkal jalan. Kembali pangkal jalan tadi itulah yang kita maksudkan tobat. Hadirin dan hadirat, mungkin ada yang masih belum tahu siapa itu Syaiful Karim. Namanya bagus. Saif itu pedang. Karim itu mulia. Pedang mulia. Tapi sayangnya dia telah gunakan pedangnya untuk menyesatkan orang. Beliau bukan punya latar belakang agama. Antara lain, mengapa Majlis Ulama Indonesia isytiharkan ajaran Syaiful Karim ini sesat? Sesat. Bukan Ustaz yang menilai ya. MUI, Majlis Ulama Indonesia. Betul ya, memang Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kajian-kajiannya Syaiful Karim ini banyak kesesatan di dalamnya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia itu menyarankan jangan ikut kajiannya Syaiful Karim ini karena bahaya. Kalau Malaysia kan ada Majlis Ulama Malaysia, MUI, Majlis Ulama Indonesia, menyatakan bahawa ajaran Syaiful Karim ini sesat. Antara lain, menurut dia Kaabah itu di hati. Dia mempertikaikan adanya syurga, adanya neraka. Dia sangat anti dengan ustaz-ustaz yang menakut-nakutkan, katanya, umat dengan neraka. Dia tak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ya pernyataan dari Ustadz Dr. Abdullah Yasin. Ini beliau adalah orang Malaysia ya, menyebutkan bahwa ada ibu-ibu usia 70 tahunan ya di Malaysia itu tidak percaya lagi tentang adanya surga, adanya neraka karena sering menonton video-videonya Syaiful Karim di YouTube. Coba, kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka, betul nggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan Bapak pulang dari sana? Pasti nggak tahu kan? Iya, karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka, ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis. Sudut pandang sebetulnya. Sesederhana itu kata Quran. Jadi menurut Syaiful Karim tadi katanya surga dan neraka itu bukan aspek geografis. Surga dan neraka itu hanya persepsi saja, hanya pemikirannya seseorang saja. Atau bahasa kasarnya Syaiful Karim itu ingin mengatakan bahwa surga dan neraka itu mitos. Hanya pemikiran saja gitu, nggak ada sebenarnya. Dan kiamat bukan hancurnya alam semesta ini. Karena Tuhan bukan maha penghancur, Tuhan adalah maha pencipta.
Tidak sempurna iman seorang muslim jika tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya adanya hari akhir. Percaya adanya hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima, wajib diimani sebagai umat Islam. Tapi Saiful Karim ini justru mensyiarkan kepada jamaahnya, mendakwahkan kepada jamaahnya bahwa tidak ada yang namanya surga dan neraka, tidak ada yang namanya hari akhir. Bahkan arti kata Al-Qari'ah yang ada dalam Al-Quran pun diselewengkan sama dia. Entah diselewengkan atau memang karena ketidaktahuannya. Yang laki-laki disebut Qori, yang perempuan disebut Qori'ah. Di Quran ada Quran, surat Al-Qari'ah. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal Qori itu adalah pembaca laki-laki. Qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam, itu kata benda. Menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qari'ah itu artinya apa? Pembaca. Mau jadi Al-Qari'ah? Pembaca. Pembaca apa? Pembaca kitabmu. Kalau kalian sudah berhasil membaca kitab amalmu sendiri, kalian itu sudah jadi Al-Qari'ah. Maaf ya, kok saya juga nggak ngerti kenapa Al-Qari'ah jadi hari kiamat. Saking tidak percayanya dengan adanya hari kiamat, surah Al-Qari'ah pun dibantah katanya. Kok bisa Al-Qari'ah itu hari kiamat, hari akhir? Kan Qari'ah itu pembaca wanita. Kalau Qari itu pembaca laki-laki. Bahasa Arab itu beda satu huruf aja udah beda makna, walaupun penyebutannya agak mirip-mirip. Kalau di Al-Quran itu Al-Qari'ah pakai ain. Sedangkan pembaca wanita itu Qari'ah pakai hamzah. Jadi beda, satunya ain, satunya hamzah. Satunya Al-Qari'ah, yang satunya Al-Qari'ah. Ya memang karena dari dasar pemikirannya Saiful Karim ini kan gak percaya ada hari kiamat. Ya otomatis ketika melihat surah Al-Qari'ah langsung, wah kok bisa ini surah hari kiamat ini. Astagfirullahaladzim. Yang kasihan tuh jamaahnya yang gak ngerti apa-apa, akhirnya ikut-ikut aja. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Abdullah Yasin, di Malaysia itu ada ibu-ibu umur 72 tahun akhirnya gak percaya ada surga dan neraka. Anaknya kalau ngasih tahu ibu-ibu itu malah dimarahin, malah bertengkar. Kasian banget ya, sudah 72 tahun itu usia yang sudah sangat tua. Ya Allah, saya doakanlah semoga ibu-ibu itu kembali kepada jalan yang benar ya, sebelum akhirnya menutup usia. Dan ini menjadi pelajaran juga buat kita, hati-hati milih guru. Apalagi ini MUI sudah ngasih tahu kan, ini banyak kesesatan dari Saiful Karim ini. Berhenti aja yang ngaji sama Saiful Karim. Ini Pak Kiai Khalil Nafis yang bilang dari MUI. Problem utamanya juga sebenarnya karena SDM rendah ya, timbulnya kefanatikan. Dan saya lihat memang ibu-ibu deh yang banyak jamaahnya itu, kasihan deh ya. Ibu-ibu yang ingin belajar agama lebih jauh lagi tapi malah tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.